sulit, lebih sulit kita membaca. Kalau udah kalian baca nanti, minta satu porsi makanan. Kalau dia tadi makanan, minta satu porsi makanan. Kalau peralatan juga begitu. Dan peralatan adalah peralatan siap dipakai. Jadi memang di restoran, di jasa buka, atau di rumah sakit, atau di mana pun, peralatan yang siap dipakai. Artinya nanti kalau dia mengantar ke depan, inilah piring yang diantar ke depan. Jadi jangan kita yang sembarang mengambil mana yang alat kita siap untuk tempat menyajikan makanan, tanya saja. Dan ambillah sampelnya cukup 5. 1000 pun piringnya nanti 5 nya tuan ambil. 100 piringnya 5 juga. Jadi kalau catering itu 1 jam pun, bayangkan 1 jam pun 1500 orang diundang tamu, 5 piring saja yang ditambah sebagai sampel. Jadi misalnya ada kotak-kotak piringnya itu, kalau per catering itu, dari kotak sini ambil 1, kotak sana ambil 1, kotak ini ambil 1 gitu ya. Jangan semua numpuk, ini 5 biar gampang, Kak, begitu. Itu teknik mengambil sampel ya. Karena ini waktu kita ke lapangan kan kita yang ngambil nanti. Itulah teknik kita, baik sendok maupun gelas seperti itu. Jangan kalau ada 5 keranjang tadi situ gelas, memang sekarang jarang ya gelas dipakai udah aqua. Tapi kalau ada gelas seperti itulah kira-kira ya. Jangan diambil dari satu kotaknya, dia ambil cara acak supaya mewakili. Begitu juga dengan sendok dan garpu. Nah, jadi setelah kita ambil 5 ini tadi, kita siapkan ini botol sampel. Seperti ini pun harus steril. Nah, jadi ini biasanya cairan buffer atau cairan apa? Kalau untuk sodu berapa namanya kemarin? Pepton. Kalau ini apa? Cairan buffer. Jadi buffer itu ya seperti ini. Cairan buffer. Kalau pepton itu agak ini, agak kuning. Cairan apa tadi? Ada juga Buffer. yang agak apa ini? Agak paling jernih kali ya, jangan membayangkan jernih kalau dia jernih ini. Nah, jadi ini saya anggaplah ini buffer. Lagi nanti saya nih kita uji. Nah, jadi ini diisi setengah sampai 3 gram tepat. Ini ada tandanya juga. Maksimal segini kan tandanya ini. Maksimal segini 5 mili. Jadi jangan sampai ke atas ini. Nah, itu untuk memberi ruang udara. Jadi dia maksimal 3/4, setengah sampai 3/4. Nah, ini sudah steril dari sana tadi. Sudah berisi buffer tadi. Kemudian ini disiapkan, kemudian siapkan lagi kapasnya. Pertama-tama kita ambil piring dulu ya. Mulai dari mana pemulai? Mulai dari utara pemulai silakan. Tapi ini saya mulai dari piring. Jadi pertama ini buffer. Kalau tadi saya isi bukan buffer, ini dianggap cairan Buffer. Jadi buffer ini saya buka, kemudian saya pegang ini. Baru ini saya masukkan. Tekankan ke dinding ini supaya jangan banyak kali tutup lagi nih yang dia akan terbuka kontaminasi. Tutup saya seperti itu. Baru ini piring. Kalau kan masih pemula ukur, tapi kalau sudah profesional nggak usah ukur, nggak apa-apa. Jadi dibuat silang situ-situ dan diusap di bagian makanan yang diletakkan. Nggak usah dari sini kemari kak. Cukup di tengah ini. Kenapa di tengah ini? Karena ini tempat makanan yang Letakkan. Takut makanannya terkontaminasi kalau piringnya nggak bersih. Itu intinya. Nah, tapi situlah diusap. Dia menyilang siku-siku. Jadi ini sambil ini kotak piringnya. Nah, jadi dibuat begini. Nah, sambil diputar ini kapasnya, baru begini lagi. Silang siku-siku. Ya, sebanyak 2-3 kali paling tidak ya. 2-3 kali. Nah, ini sudah nampak ya. Kalau nanti kan pemula diukur dulu kira-kira
berapa senti di situ ada ukurannya. Nah, jadi kalau sudah terbiasa nggak perlu diukur nggak apa-apa, karena nanti kita kan hanya melihat koli ada atau tidak. Angka kuman kadang nggak kita perhitungkan, tapi kalau diperhitungkan angka kuman harus di sentinya pun kita ukur, karena makin lebar kita usap harusnya makin banyak kuman. Nah, jadi kalau hanya kulinya nanti diusi, nggak usah pun diukur. Paling mau apa yang penting kalau kita usap nggak bersih dia, pasti dia kayak di sini Pak Diri kok kulinya yang utama. Nah, jadi siap satu piring. Kalau kita misalnya ini dipisahkan piringnya, jangan lagi besar sudah siap, baru ini kita buka, baru masukkan ke dalam. Baru itu sama seperti teh manis itu kan, agak bersuara dia. Kalau apa itu agak bersuara di situ, nah, ini karena plastik ini. Baru tekankan lagi ke pinggir. Nah, kita tutup lagi supaya nggak kontaminasi. Kemudian lanjut piring kedua dengan cara yang sama. Nah, sampai 5 piring ini habis. Pahamnya ya? Kepala-kepala. Paham, Bu. Gampang kok ingatnya. Seperti itu lagi ya. Nah, kalau di kalian ke apa, tempel kan sudah itu di bawah. Ada bentuk sudah tempel di bawah. Kalau belum, jangan buat dipukul, enggak sih, tempel saja sudah di bawah. Supaya itu ikuti atasnya. Begitu tekniknya kan nggak dijelaskan di sana, tapi teknik lapangan seperti itu. Itulah kalau jalan begini seperti daftar kreativitas ini. Jadi ini di sambil diputar ya piring kedua. Setelah selesai ini piring kedua, kita masukkan lagi di dalam cairan buffer kita tadi. Ini buka lagi dia. Nah ini ya, kita buka, kemudian kita masukkan lagi gini. Ini lagi supaya kalau kuman tadi di kapas ini masuk dan ke cairan buffer, tinggal di cairan buffer. Berikutnya lagi di tempel lagi di supaya nggak terlalu banjir, nggak terlalu banyak. Nah ini kita tutup ya, bisa sangat tutup ya. Nah, kemudian lanjut piring berikutnya dengan cara yang sama sampai semua piring ini sudah habis terus. Sudah paham ya itu? Paham, Bu. Jadi saya anggaplah sudah 5-5-nya saya usah. Sekarang karena habis 5-5-nya, saya ini masukkan ini, tapi kan kepanjangan nih. Nah, kalau tadi di kapan tek gitu aja bisa. Jadi karena ini panjang, maka digunting. Itulah gunanya gunting ini. Paham kan? Nah, ini dibawa gunting. Jadi gunting ini gunanya untuk memotong ini kapas. Nah, setelah kita gunting, baru ini kita coba bakar dulu ya. Dan seragam. Ini kita gunting ya, gitu. Sampai di sini Jadi saya anggap lagi ya, video. Jadi setelah tadi selesai 5 piring tadi, saya potong ini ini kapasnya. Kemudian saya pelambir ini, jangan terlalu dekat kali, pecah nanti botolnya. Tapi terlalu jauh nanti kira-kira kena panas, tapi tidak langsung di api. Tidak langsung di api, tapi kena panas. Ini ulirkan dia di situ, baru tutup. Nah, setelah itu diberi label. Kan tadi satu orang menulis Label. Satu orang. Jadi ini labelnya. Oh ini. Terus di sini label ini. Terus lihat di sini apa? Kode sampel. Jadi misalnya A1, bikinlah kodenya sesuai formulir dan buku catatan. Jadi nanti ketika label ya, kode sampelnya, ikuti petunjuk itu yang sudah ada di situ, tulis semua di sini. Baru tempelkan. Nah, tempelkan di sini. Setelah kita tempel, ini kita masukkan di ini dalam termos. Ini termos sebenarnya mirip dengan termos biasa, cuma dia lebih canggih sedikit termos yang ini. Kalau termos yang ini kan inilah kita taruh di sini, nanti kita susun di dalam betul-betul supaya jangan pecah.
mirip kulkas ini benernya, kulkas mini. Nah, jadi itu sebabnya aku bilang lebih canggih sedikit dari termos yang di rumah. Biasa. Termos kuliah, Termos nasi. termos nasi di rumah, atau termos es, tempat jualan es. Nah, sama aja sebenarnya itu dengan ini. Kalau nggak ada nanti seperti ini, jangan pula gara-gara nggak ada ini kan nggak jadi ngambil sampel. Itu saja bikin termos yang itu tadi sama prinsipnya. Sama prinsipnya. Yang penting apa? Yang penting dia kirim dalam keadaan dingin. Supaya apa? Tidak berkembang biak selama di perjalanan, juga tidak mati. Itu ingat dia. Jadi begitulah cara mengambil satu alat dari piring. Sekarang akan saya peragakan dengan gelas. Di situ tadi diletakkan Makanan. Kalau tercemar dia nanti ini kan mengkontaminasi makanan, masyarakat berbahaya bagi kesehatannya. Maka itu tugas kita, melindungi kesehatan masyarakat. Jadi dia ini sebenarnya tugasnya mulia, melindungi kesehatan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sakit dari mengkontaminasi, mengkonsumsi makanan. Jadi harus bersih alatnya, hygiene identik dengan bersih, nggak ada polinya. Jadi itulah tentang tadi ya piring. Yang kedua, kalau gelas minum kita biasanya di bibirnya ini, di bibir gelas, maka yang diusap nanti walaupun semua bisa kan airnya minumnya kan di dalam nih, bisa di dalam kita usap. Tapi karena yang kontak dengan banyak konsumen, apalagi TB misalnya TBC, masalah kesehatan di Indonesia. Indonesia nomor 2 setelah India kasus TBC. Ya. Jadi 71 juta manusia di dunia ini terinfeksi oleh TB, kan gitu. TB ini termasuk masalah kesehatan terutama di Indonesia. Penyebab kematian nomor berapa? Nomor 2 setelah COVID-19 di tahun 2000. Ini lidinya harus baru, ininya juga baru. Kalau cukup dengan kita, kalau nggak cukup semuanya disatukan di satu ini, gimana kalau dari masukkan ini? Jadi gini ceritanya, di satu rumah makan beda sendok, beda gelas, beda piring, ininya, paham? Ya. Tapi karena saya cuma punya dua cuma untuk sambelnya nggak banyak, atau 10 cuma, padahal rumah makan ada 20. Jadi saya buatlah satu-satu, saya gabungkan di sini gelas juga nih. Nah, jadi kalau misalnya cukup tadi ini per gelas, sama seperti tadi persis sama. Cuma kalau gelas dia 6 mm, apa ini? Gak usah kan 6 mm enggak, karena yang cek ini sipil. Karena ada spidol huruf kecil itu untuk menulis dan untuk menandai, tandai sedikit itu kira-kira 6 mm. Usah keliling bibir gelas, sebelah luar dan sebelah dalam. Jadi dia kenapa seperti itu? Karena itu yang menempel pada Bibir. kita. Kalau yang sekarang ibu lihat bisa juga ke dalam begini, karena ini tempat air diletakkan atau diisi. Ada yang dia begini yang terbang. Tapi teori yang belajar yang kita itu di Bibir gelas. Apakah ini kenapa seperti itu? Karena itu yang bergantian kan konsepnya penyakit menular dari satu orang ke orang lain. Makanya sekali di mulut saya takut pula nanti gitu. Nggak usah takut kali nanti ada yang kapan siapnya. Nah itu juga tiga nempel lah kuman ini buffer. Berikutnya gelas kedua sama caranya. Saya anggap habis cukup ya. Seperti itu jangan ambil, tutup, kasihlah label. Gelas, sampel gelas, ini dari buku kali ini. Pokoknya bikin kodenya lah, dia yang buat kode sesuai formulir dan buku cetak. Kalau sendok atau garpu sama, ini sepasang selalu sama mereka itu. Bagi sendok dan garpu, memang ini selalu sepasang. Jadi dia di mangkok sendok ini namanya mangkok sendok dengan bagian luarnya. Karena itu yang biasa dimasukkan ke mulut kita kalau kita
nyendok sup makan. Jadi ini saya masukkan lagi seperti tadi. Ini semua saya pecah. Nah, seperti ini. Set, gitu. Baik lagi, set. Gitu ya. Sampai semua diusap ini. Mangkuk sendoknya bagian dalam dan luar. Paham ya? Kita praktekkan. Nah, untuk garpu juga begitu. Nah, saya selipkan juga sampai tadi 5 saya udah selesai. Untuk garpu juga begitu. Jadi ini di garpu ini sama alat penusuknya. Nah, ini. Jadi dia alat penusuk. Katanya itu alat penusuk ini gila gitu. Nah, masukkan. Berikutnya, gitu. Enggak susah kan? Teorinya aja memang lebarnya sekian. Namanya kita mengukur. Tapi kalau terbiasa, udah terbiasa aja. Caranya sama. Meja begini, tak potong mejanya atau enggak? Atau ada sarbetnya gitu. Ini juga alatnya sarbet datang. Tapi sekarang kan tisu sekali pakai semua ada lagi tuh. Bisa panci. Kan di apa itu panci namanya tempat. Misalnya kalau movie apa gitu ada pancinya ya kan. Kalau panas dia pancinya ngapain dirusak? Oh bisa, kapan sudah nggak ada kumannya mati semua. Kalau udah api ditaruh gas gitu. Tapi kalau pancinya udah di tempat kalau atau dibiarkan polinya gitu. Membiarkan poli akan kita praktekkan juga sekali. Minggu depan akan kita pelajari dan langsung kita praktekkan. Jadi nanti baca ya pedoman yang saya buat ya. Makanan biasanya bisa roti, bisa cendol, bisa sop buah yang biasanya ada polinya karena kan atau cendol kan santan tuh. Berasnya orang pakai tangan gini, tangannya nggak bersih, bisa ada polinya. Nah, jadi kalau makanannya cair kata ibu, taruh di botol. Tapi kalau nggak cair, taruh di ziplock. Tapi ingat semuanya harus steril. Kata kunci bagi peralatan kalau kita mengambil sampel adalah apa? Steril. Ya, jadi kalau plastik ini direbus pun nggak apa-apa ya, karena dia meleleh. Kalau plastik putih ya, kalau yang light bisa meleleh. Nah, tapi kalau misalnya tahu plastik gula, kalau nanti nggak ada seperti ini. Tahu plastik gula putih yang dijual nggak ada nanti di puskesmas itu saja bawa. Teruskan dulu bawa itu, boleh. Baru nanti pakai api ini, begini, tahu mana kita. Itu makanya ininya jalan dikit. Kalau sekiranya nggak ada, ya buatlah seperti itu gitu, ya. Anak ibu itu ibu aja kreatif, inovasi di lapangan. Jangan sampai nggak selesai pekerjaan. Mungkin tak ada polinya. Tidak. Iya masih hangat pulang, mana mungkin. Jadi mintalah 1 porsi. Baru jadi saya anggap Pak saya mau makan nih, itu kira-kira ya. Atau Pak kami mau mengambil sampel silakan nggak apa-apa. Atau ambil ini, bilang gitu. Ada yang tunjuk kan cuma makan ada yang tunjuk ininya bilang masukkan sini. Baru dimulailah mengambil sampel. Jadi kemarin minggu lalu kita praktekkan kan bagaimana cara seorang pasien dengan penjaga makanan. Ada berkirim juga kan harus komunikasi. Kami kemarin kita sampai. Jadi kami dari dinas kesehatan mau mengambil sampel. Kira-kira tempat kirim kita di mana Bu Indonesia untuk tempat menyajikan makan. Oh ini kami ambil ya Bu. Kalau izin ya, jangan perlu curi nanti bahaya kita. Oh dipecal ya. Jadi mau kita makan. Nah, jadi kita boleh mempelajari dan anggap ini makanan yang boleh sayur nubi, boleh ikan, boleh sup daging, pokoknya semua yang dihidangkan. Jadi kebetulan yang dihidangkan ini mie menunya. Ini makanan jajanan. Kan itu ada restoran, rumah makan, warung makan itu semua. Kalau dia nggak makanan utama itu namanya semua makanan jajanan. Kalau nasi itu makanan utama. Itu tergolong di rumah makan. Tapi kalau bakso, kalau kedai kopi, telur dan sebagainya itu semua adalah makanan jajanan.
Jadi kalau kawan jahit ini perhatikan, kedai kopi di mana-mana itu nanti sasaran TPM, makanan jajan. Nah, kalau yang besar-besar KFC sudah restoran. McD dan segala macam itu restoran di semua. Baiklah, saya kira bisa membedakan. Iya, dari kantor kita. Sendok itu kita ambil dari, kenapa nggak menggunakan sendoknya? Mana tahu sendok dia yang tak scan, nanti makanan ini kita pikir bermasalah. Kalau bisa sendok mereka itu yang nggak bersih, paham ya? Ya, jadi kita bawa sendok kita dari laboratorium. Nah, kenapa yang di dalam cuma sendok seperti ini? Tapi ini misalnya kalau dia pisau pun nanti bawa, yang mana tahu ikannya besar, kenapa ada pisau sini? Potong. Kalau ada tulangnya hilangkan dulu, baru masukkan ke dalam botol sampah. Jangan sak durinya semua masukkan, potong. Nah, jadi keluarkan durinya panen, jangan pakai tangan sendiri, enggak. Tetap pakai peralatan yang sudah steril. Pisau kita pun kita sterilkan, sendok kita bersih semua alat kita yang kita cuci. Jadi ini misalnya saya ambilkan karena ini saya buka jadi gampang saja ya, masukkan ke dalam. Cukup ya, nggak usah banyak-banyaknya, cukup 200 mililiter. Kalau 200 kira-kira 2 on paling banyak. Ya, pelapa dan sebagainya. Inilah misalnya. Kalau ada macam-macam, saya anggap ini makanan yang lain, bukan bagian dari ini. Ini saya anggap ikan. Ini sudah saya masukkan, saya gabung ini semua. Nah, inilah contohnya makanan lain. Jadi saya gabung, ambil. Itu baru dikasih label, masukkan di dalam. Ya, rasa begitu dulu kan praktekkan ya. Nah, karena ibu mau menguji, kamu seperti itu. Atur dulu. Nama yang kalau ada si bangke. Apa sih bang? Pelit. Kayak pelit. Masa pelit? Ke sebelah sini, yang di sebelah sini beda. Di sini aku ya. Aku sini, ke sini. Aku pilih itu kan. Tahu kenapa ini? Waktu aku kecil. Ada sumpit. Kan ada kuliah di TikTok. Cara dibuat lagi sumpit. Nggak ada di situ ya.